Halo teman-teman, selamat datang di kelas Dart, di mana di materi ini kita akan bahas tentang Dart Packages. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi, nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyampaikan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, ada di YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Atau kalau dari teman-teman saya dari perusahaannya ingin konsultasi, teman-teman juga bisa kontak ke email pribadi saya di sana. Oke, jadi ini adalah kelas Dart Packages, di mana ini bukan materi Dart dasar ya. Jadi teman-teman pastikan dulu harus mengerti atau sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Dari mulai Dart dasar, Dart OOP, Dart generik, dan juga teman-teman sudah mengikuti roadmap kelas Git. Jadi di sini di dalam Dart Packages kita akan menggunakan Git juga ya. Jadi pastikan juga teman-teman sudah mengikuti kelas Git yang sudah saya buat ya di roadmap Programmer Zaman Now. Jadi ini adalah materi-materi yang teman-teman perlu kuasai atau pelajari sebelum mengikuti kelas ini. Ini adalah agenda yang akan kita bahas di kelas ini. Nanti kita akan berkenalan dengan Dart Packages itu apa. Nanti kita akan coba belajar membuat library atau juga project menggunakan Dart Packages. Nanti teman-teman akan berkenalan dengan dependensi, import, export, upgrade package, compile, dan juga masih banyak materi yang akan kita bahas. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan Dart Packages. Ekosistem Dart itu menggunakan yang namanya packages. Nah, ini untuk melakukan manajemen software yang kita buat. Atau misalnya teman-teman sharing. Jadi contohnya kalau teman-teman bikin nanti aplikasi dalam bentuk Dart atau juga library gitu ya, atau mungkin framework dan yang lain-lain, itu nanti kita buat atau distribusikan dalam bentuk Dart packages. Jadi, Dart itu punya ekosistem sendiri untuk melakukan packaging si softwarenya. Namanya adalah Dart packages. Nah, saat kita membuat project di Dart, itu sebenarnya secara tidak langsung kita membuat sebuah Dart packages. Jadi secara tidak langsung, kalau di Dart itu memang dari awal sudah disediakan secara defaultnya di dalam si Dart-nya. Beberapa bahasa pemrograman ada yang tidak menyediakan gitu ya. Contohnya mungkin di PHP misalnya, atau di Java, dia tidak menyediakan istilahnya itu manajemen softwarenya gitu ya. Jadi kita biasanya menggunakan library atau framework dari luar ekosistemnya. Nah, tapi kalau di Dart itu defaultnya memang langsung disediakan. Jadi kita lebih mudah untuk belajarnya. Nah, packages juga bisa dalam bentuk aplikasi atau library gitu ya. Jadi teman-teman nggak hanya, apakah ini ketika kita membuat aplikasi saja? Nggak juga. Teman-teman kalau hanya ingin buat library misalnya isinya kode-kode Dart yang nanti akan digunakan di aplikasi lain, itu juga bisa kita buat dalam bentuk Dart packages. Nanti kita akan coba demokan ya. Nah, kita akan pelajari bagaimana cara membuat library yang nanti akan dipakai di aplikasi Dart yang lainnya. Keuntungannya apa sih kalau kita menggunakan atau mengikuti si Dart packages ini? Jadi dengan menggunakan packages, itu kita akan mengikuti cara manajemen kode Dart-nya, alias kita akan mengikuti standar cara pembuatan package-nya ya, menggunakan si Dart packages ini. Jadi dengan packages juga kita bisa melakukan yang namanya dependensi manajemen secara otomatis tanpa harus download library-nya yang kita butuhkan secara manual. Jadi misal nanti kalau teman-teman bikin aplikasi Dart misalnya, nah kita biasanya sering banget butuh yang namanya library atau misalnya framework yang sudah dibuat oleh orang lain, entah itu yang open source ataupun yang bukan open source. Nah dengan menggunakan ini ya, Dart packages ini kita bisa mudah menambahkan dependensi ke aplikasi kita. Jadi dependensi itu adalah kode program milik orang lain yang kita butuhkan. Jadi teman-teman bisa tambahkan tanpa harus download gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja, nggak perlu download manual. Nanti semuanya akan di-download secara otomatis oleh Dart packages ini. Selain itu juga Dart packages menjadikan kode program kita atau strukturnya menjadi standar ya, baku. Jadi tiap programmer nanti kalau misalnya coding menggunakan Dart itu memiliki standar yang sama, tidak berbeda-beda. Jadi ini sangat direkomendasikan teman-teman kalau menggunakan Dart itu menggunakan Dart packages.
Oke, sebelum kita mulai membuat aplikasi, kita akan coba dulu membuat sebuah project library istilahnya. Jadi ya, nanti library ini nanti kita akan coba include di dalam project dalam bentuk aplikasi. Saat teman-teman membuat Dart project, kita kan biasanya menggunakan perintah Dart spasi create ya. Nah, kalau teman-teman coba tambahkan di belakangnya parameter minus help, nanti di sini dikasih tahu ya, diberitahu oleh si Dart-nya bagaimana cara penggunaan perintah Dart create ini. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa parameter tambahan. Contohnya ada parameter minus template. Nah, minus template ini digunakan untuk memilih template mana yang mau kita gunakan. Defaultnya adalah console simple. Jadi sebelumnya waktu kita belajar Dart dasar dan juga Dart OOP, itu sebenarnya kita menggunakan template-nya adalah console simple. Nah, di sini akan banyak sekali, nah lihat. Nah, ini banyak sekali ya available templates-nya. Ada console simple, ini adalah default-nya. Ada console full ya. Nah, ada package simple, ada server self, ada web simple. Nah, bahkan kalau teman-teman perhatikan di sini juga bisa digunakan untuk membuat web ya, Dart itu. Nah, kita akan coba buat library, di mana di sini kita akan menggunakan template-nya yang package simple. Jadi nanti cara pembuatannya kita gunakan perintah Dart create minus template-nya sama dengan package simple. Oh, di sini nama foldernya. Kita akan coba ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan masuk dulu ke biasa saya simpan development YouTube Dart. Oke, di sini. Nah, di sini kebetulan sudah ada yang sebelum-sebelumnya ya, Dart dasar, generic, dan OP. Nah, sekarang kita akan buat sebuah library. Jadi di sini saya akan buat Dart create minus template package simple. Jadi di sini teman-teman gunakan perintah Dart create ya minus template sama dengan package simple ya. Nah, habis itu di sini nama foldernya. Misalnya belajar Dart package library. Ini kepanjangan misalnya saya pakainya belajar Dart library deh gitu ya. Jadi di sini belajar _Dart _library. Nah, seperti ini. Enter. Oke. Selanjutnya silakan tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Jadi kita sekarang sudah buat library-nya. Nah, teman-teman silakan buka ya menggunakan IDE yang biasa teman-teman gunakan. Di sini saya akan menggunakan Android Studio untuk membuka si folder atau project Dart ini. Sekarang kita bahas struktur directory packages. Salah satu keuntungan kalau teman-teman menggunakan packages adalah struktur directory yang standar untuk project di Dart. Jadi tiap developer atau programmer untuk Dart-nya dia tidak perlu membuat struktur project-nya masing-masing gitu ya. Sudah ada standarisasinya. Jadi ini salah satu kegunaan kalau teman-teman menggunakan Dart packages. Nah, secara minimal, saat kita membuat Dart packages, itu hanya butuh file yang namanya pubspec.yaml. Nah, ada di dalam, dan juga folder lib. Jadi cukup dua hal ini, pubspec.yaml dan juga folder lib. Nah, pubspec.yaml ini digunakan untuk konfigurasi Dart packages-nya. Nah, sedangkan folder lib itu untuk menyimpan kode program Dart kita. Nah, namun saat kita membuat project menggunakan perintah Dart create, struktur direktorinya mungkin lebih kompleks ya. Nah, tapi yang paling utama itu sebenarnya yang pubspec.yaml dan juga folder lib-nya. Oke, jadi ini contohnya ya. Ini gambaran struktur directory dari Dart packages ketika kita buat dalam bentuk library. Jadi ada banyak ya, kalau teman-teman perhatikan, kita akan coba lihat di sini. Jadi di sini, kalau teman-teman perhatikan, yang paling utama itu adalah pubspec.yaml ya. Nah, pubspec.yaml ini adalah isi konfigurasi dari Dart packages kita. Kalau yang lainnya seperti readme ini cuma untuk baca biasanya untuk help-nya ya di sini readme-nya. Nah, ini changelog-nya biasanya untuk ini ya versi-versinya. Lalu ini ada analisisnya ya. Ini biasanya untuk istilahnya itu static code analisisnya. Nah, kita nggak perlu bahas dulu di sini. Nah, habis itu di sini ada git ignore-nya ya. Nah, ini ada bawaan dari git-nya, git ignore. Kalau teman-teman mau jadikan ini project git, tinggal git ignore. Oh, di sini ada test. Ini untuk nanti menyimpan unit test-nya. Nah, di sini ada contoh file unit test-nya. Nah, kita nggak akan bahas ya, karena di materi ini kita tidak belajar unit test.
Nah, yang paling penting adalah folder lib. Jadi folder lib ini adalah tempat kita menyimpan kode program kita. Jadi di sini teman-teman menyimpan kode programnya. Nah, di sini contohnya ada beberapa Dart file ya. Nah, selanjutnya di sini ada example. Nah, example ini adalah contoh. Jadi kalau teman-teman misalnya kan kode program kita disimpan di dalam lib. Nah, misalnya teman-teman mau coba bikin program sederhana untuk mengakses si lib ini, ya. Nah, kita bikinnya di sini di example. Jadi ini contohnya kalau teman-teman mau mengaksesnya misalnya seperti ini. Nah, tapi sih idealnya nanti kalau teman-teman sudah belajar unit test, teman-teman coba aksesnya di unit test. Tapi nanti karena kita belum belajar ya, kita akan cobanya di example. Lalu di sini ini bawaan dari Android Studio dan ini juga hasil kompilasi dari Dart packages-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi foldernya sederhana. Yang paling penting itu adalah pubspec YAML-nya dan juga folder lib-nya. Salah satu best practice di dalam Dart packages adalah tidak mengekspos kode Dart kecuali memang dibutuhkan. Dan salah satu best practice yang dilakukan di dalam Dart packages biasanya kode program Dart akan ditempatkan di dalam folder yang namanya src ya atau source di dalam folder lib-nya. Coba teman-teman perhatikan, di dalam folder lib ini adalah tempat kita menyimpan kode program kita. Tapi di dalamnya biasanya best practice-nya kita menyimpan atau menyimpan semua kode yang untuk kebutuhan internal aplikasinya atau internal library-nya itu di dalam src ini, source ya. Nah, ini. Jadi ini digunakan untuk kebutuhan si library-nya. Nah, walaupun teman-teman semuanya bisa pakai ini gitu ya, pakai si file src ini nanti di aplikasi lain misalnya, tapi sebenarnya tidak direkomendasikan teman-teman menggunakan file yang ada di dalam folder src. Kenapa? Karena biasanya yang di dalam folder src itu tidak dijamin backward compatible, artinya tiap naik versi nanti library-nya itu bisa aja berubah lagi gitu ya. Atau bahkan istilahnya tuh nge-break gitu ya. Jadi rusak kode programnya karena berubah-ubah. Nah, jadi teman-teman tidak disarankan menggunakan yang di folder source. Kalau nanti contohnya kita bikin aplikasi A gitu ya. Nah, kita pakai library ini. Nah, jangan pakai yang di dalam sini. Tapi pakai yang di luar sini, yaitu yang ini nih, belajar Dart library. Jadi jangan pakainya yang ini. Nah, semua kode program Dart di dalam src itu secara default tidak diperuntukkan untuk diekspos keluar, walaupun bisa gitu ya, walaupun bisa, tapi tidak direkomendasikan. Nah, ketika kita butuh mengekspos keluar, artinya kita bisa mengakses dari project lain, pengen bisa diakses, maka biasanya nanti kita melakukannya secara eksplisit di kode Dart di dalam folder lib. Nanti kita bahasnya di bagian export. Nah, jadi intinya, kalau teman-teman merasa oke, file ini memang nanti mau digunakan di tempat lain, teman-teman simpan di dalam sini ya, di dalam lib ini. Tapi kalau teman-teman merasa ini kode internal gitu ya, tidak perlu diekspos keluar, nah teman-teman bisa simpan di dalam si src ini atau source ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa kok ada lib di sini ada src juga gitu ya. Nah, sebenarnya kebutuhannya untuk itu. Untuk memberitahu kalau di dalam src itu tidak dijamin backward compatible karena ini dibutuhkan untuk internal. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang penting adalah teman-teman nanti mengakses yang di luar src ya atau di dalam lib ini. Jangan di dalam src karena kalau langsung akses ini tentu tidak dijamin oleh si pembuat library-nya bahwa dia akan backward compatible. Sekarang kita bahas tentang pubspec. Saat kita membuat Dart packages, entah itu dalam bentuk library atau aplikasi, ya, hal paling utama itu adalah file pubspec.yml. Nah, file pubspec.yml ini, ya, pubspec.yml ini merupakan konfigurasi dari Dart packages. Nah, di dalam pubspec, kita perlu tentukan yang namanya nama Dart package-nya apa yang akan kita buat, termasuk kalau teman-teman mau menambahkan dependensi yang kita butuhkan di dalam si Dart package tersebut. Oke. Jadi kalau kita buat menggunakan perintah Dart create, itu defaultnya langsung dibuatkan pubspec.yml-nya. Jadi seperti kita lihat di sini, ini ada pubspec.yml-nya. Nah, ini adalah informasi dari package yang kita buat. Dari di sini ada name, ini adalah namanya ya, nama Dart package-nya apa. Contohnya di sini belajar Dart library. Oh, di sini ada description-nya. Silakan teman-teman masukkan description yang lebih panjang. Oh, di sini ada version-nya.
Kalau teman-teman mau tambahkan homepage silakan ya, tinggal di sini dihapus komennya kalau teman-teman mau seperti ini ya. Oh, di sini ada environment. Ini untuk ditentukan kira-kira environment-nya ini untuk Dart versi berapa. Contohnya di sini Dart-nya lebih dari sama dengan versi 2 sekian ya, dan dia kurang dari versi 3. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan dependensi, nanti teman-teman tinggal tambahkan dependensi seperti ini di sini ya. Contohnya dependensi apa, versi berapa. Nanti kita bahas di materi terpisah gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan dependensi yang khusus untuk development saja ya. Contohnya kan kalau di sini ada tes ya atau unit test gitu ya. Nah, ini kan cukup untuk development aja. Ketika nanti di sharing library-nya, kita kan tidak butuh menambahkan unit test lagi ke dalam si library-nya gitu ya. Nah, kalau butuh untuk versi development-nya saja, teman-teman bisa tambahkan di dep dependency. Tapi kalau untuk nanti digunakan si library-nya ya, nanti kita tambahkan di dependency. Nah, kita bahas nanti ya lebih detailnya tentang dependensi ini. Nah, jadi ini adalah inti dari si file konfigurasi Dart packages-nya. Jadi ada di dalam pubspec.yaml. Sekarang kita akan coba membuat library-nya. Nah, saat membuat kode Dart di dalam Dart packages, disarankan kita melakukannya di dalam folder src ya, atau source. Nah, kenapa? Karena biar nanti istilahnya itu ini best practice-nya ya. Jadi kalau misalnya nanti berubah-ubah, isi kodenya itu tidak masalah, karena kita ada di dalam folder src ini. Nah, dan ketika kita melakukan import kode Dart dari library, itu jangan melakukan import dari folder src. Nah, defaultnya memang kita bisa lakukan gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau, tapi tidak disarankan. Jadi teman-teman jangan import file dari folder src. Kalau nanti teman-teman menggunakan library, entah itu library kita sendiri atau library orang lain. Nah, hal ini karena dalam kode src biasanya digunakan sebagai internal library-nya, dan tidak dijamin akan backward compatible ketika terjadi update atau upgrade versi library-nya. Nah, oke, contohnya, kita akan buat sebuah file namanya sayHello. Nah, di sini simple, kita akan buat function string sayHello. Nah, di sini functionnya di sini return hello namanya siapa. Jadi simple ya library-nya. Nanti kita coba bikin library ini, nanti kita akan coba buatkan aplikasinya yang menggunakan library ini. Oke, di dalam src, di sini kita akan bikin Dart file baru. Saya pilih new Dart say_hello. Oke. Saya akan enable Dart support dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba tambahkan function string ya. sayHello di sini. Nah, kita akan samakan di sini aja ya parameternya string name lalu return-nya hello name aja. Jadi di sini string name. Nah, di sini tinggal kita return hello name. Nah, sederhana. Jadi filenya cukup seperti ini aja ya, sayHello-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba buat kelas ya. Ini contoh saja, misalnya kita bikin kelas customer, kelas kategori, kelas produk, dan yang lain-lain. Nah, ini anggap aja ini semacam library aja ya. Karena target kita bukan bikin kelas sebenarnya, tapi bikin library ya. Jadi teman-teman silakan tambahkan kelas yang teman-teman mau. Contohnya di sini kita akan buat customer.dart. Jadi di sini saya akan buat file baru ya, file Dart namanya customer. Lalu di sini saya akan buat kelas customer. Lalu kita akan buat lagi kelas, tadi kita samakan aja kategori dan juga produk. Oke, kita bikin 3 kelas ya di dalam customer, dan di sini sayHello ada function sayHello. Selesai. Oke. Nah, next-nya setelah kita buat library-nya di dalam folder source ini, nah secara default kan tadi yang dibilang ya, itu kalau bisa tuh kita tidak menggunakan isi dari si source ya. Kalau teman-teman mau gunakan, itu gunakanlah yang di luar. Contohnya ini, belajar Dart library ini. Nah, setelah membuat kode Dart di dalam folder source, nah kita bisa buat kode Dart di dalam lib yang digunakan untuk mengekspos bagian mana yang ingin kita ekspos. Jadi intinya itu adalah, nah
kita menentukan mana aja bagian kode yang ada dalam source ya yang mau kita expose. Tapi ingat, ketika kita melakukan expose, itu artinya jangan sampai nge-break gitu ya. Jadi contohnya kalau teman-teman bikin sebuah kelas tadi customer, lalu teman-teman expose, itu jangan diubah. Contohnya di customer 1 gitu. Nah, kenapa? Karena nanti kalau sudah di-expose, otomatis orang lain mungkin bisa menggunakannya. Kalau kita sampai ubah, ya, apalagi sampai merusak, mengubah namanya dan sebagainya, itu otomatis nanti kode program orang lain yang menggunakan library kita otomatis tidak akan jalan, ya. Jadi hati-hati. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci export kalau teman-teman ingin melakukan export bagian mana yang ingin kita export. Nah, selanjutnya teman-teman tentukan, kalau teman-teman mau mengekspor semua isi dari Dart filenya, teman-teman cukup gunakan export, lalu isi Dart filenya yang mana gitu ya. Atau kalau teman-teman mau, oh saya mau cuma bagian kelas ini aja, function ini aja yang mau diekspor misalnya. Nah, teman-teman gunakan kata kunci show, nanti kita lihat di contohnya ya. Nah, jangan lupa untuk menambahkan kata kunci library ya, dan diikuti dengan nama library-nya yang kita buat. Walaupun ini tidak wajib ya, tapi direkomendasikan untuk menggunakannya. Karena kenapa? Karena secara default, kalau kita tidak menambahkan kata kunci library, secara otomatis nama library-nya adalah string kosong. Nah, problemnya adalah di dalam Dart, itu teman-teman nggak bisa nanti ada library dengan nama library yang sama gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman pakai library, ternyata orang lain juga pakai library isinya string kosong, maka otomatis akan bentrok. Nah, jadi teman-teman usahakan selalu tambahkan library ya. Nah, di sini saya sarankan nama library-nya itu samakan dengan nama project-nya. Ketika kita bikin nama project-nya sebelumnya belajar.library, ya samakan juga. Seperti itu. Oke, ini contohnya. Jadi di sini, di dalam lib, sebelumnya kan sudah ada ya belajar.library. Lalu kita akan bikin hello.dart. Nah, pertama kita tambahkan library-nya apa. Contohnya di sini belajar.packages library kalau ini. Nanti kita pakainya belajar.library ya. Lalu di sini kalau teman-teman mau mengekspor semua isi file ya, teman-teman gunakan export. Oh, di sini di source ya, say hello.dart. Artinya semua yang ada di dalam say hello.dart itu kita ekspor. Nah, kalau teman-teman ingin memilih bagian tertentu aja, contohnya function tertentu gitu ya. Cukup gunakan export filenya yang mana. Lalu show, tampilkan yang mana aja yang mau diekspor. Contohnya di sini kelas customer sama kelas kategori sama kelas produk. Artinya kelas-kelas yang lainnya tidak akan diekspor. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba. Jadi di sini dalam lib kita akan buat sebuah file ya, file Dart namanya adalah hello misalnya ya. Seperti ini. Lalu di sini teman-teman tambahkan library ya. Lalu saya sarankan usahakan dengan nama project-nya. Di sini nama project-nya kan belajar.library ya. Kalau teman-teman buka pubspec.yaml. Nah, ini namanya belajar.library. Saya sarankan sama seperti ini ya. Oke, sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Lalu di sini export. Nah, export filenya yang mana? Oke, selanjutnya di sini kita gunakan export. Nah, exportnya yang mana? src contohnya /. Nah, tadi say hello ya. Kita lihat di sini filenya namanya say hello. Say hello.dart. Nah, lalu kalau teman-teman, oh, di sini misalnya ada function yang lain juga, misalnya string, void sample, misalnya seperti ini gitu ya. Nah, defaultnya, kalau teman-teman misalnya gunakan export nama filenya mana, maka otomatis say hello dan juga sample itu otomatis diekspor, artinya bisa diakses. Nah, kita nggak mau nih misalnya sampel. Nah, pengennya say hello aja. Maka di sini kita bisa tambahkan show. Lalu di sini say hello saja, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya say hello aja yang diekspor. Yang lainnya tidak diekspor. Termasuk yang di sini. Export misalnya src/customer. Lalu di sini cukup gunakan show. Mau yang mana? Misalnya kelas kategori, tambahkan koma kalau lebih dari satu, misalnya kelas produk, koma, kelas customer. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman di sini hilangkan, artinya kita mengekspor semua isi dari kelas, file say hello-nya. Jadi nanti void sample pun akan diekspor. Oke, ini saya hapus. Selesai. Jadi caranya seperti ini. Jadi nanti ketika kita bikin aplikasi kita, ya, nanti teman-teman menambahkan library ini ke dalam project-nya, teman-teman cukup nanti import si hello.dart ini saja. Jadi jangan masuk ke source-nya. Jadi cukup import si
Hello Dart-nya. Jadi setelah kita membuat library, jikalau kita ingin menggunakannya, kita bisa mencoba di dalam folder example. Jadi teman-teman nggak harus langsung bikin aplikasi. Teman-teman bisa coba dulu di folder example. Nah, kita bisa melakukan importnya seperti ini. Jadi importnya itu kita gunakan package.2, nama library-nya apa, /file Dart-nya. Jadi file Dart-nya ini otomatis ngambil dari folder lib ya. Nah, oke, contohnya seperti ini. Kita akan bikin hello Dart misalnya di dalam folder example. Jadi teman-teman cukup import package.2. Nah, di sini nama package-nya apa? Contohnya belajar Dart library. Lalu tinggal /hello. Hello.dart artinya dia ngambil hello.dart di dalam folder lib ya. Jadi teman-teman jangan ngambil /src/say hello, jangan gitu ya. Jangan ngambil di bagian src, walaupun bisa sebenarnya, tapi tidak direkomendasikan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah import gitu ya hello Dart-nya, nah semua yang diekspor di dalam hello Dart bisa kita gunakan. Contohnya teman-teman mau manggil say hello bisa, mau bikin objek customer juga bisa, produk dan kategori. Oke, kita coba ya. Jadi setelah kita buat library-nya, kita akan coba di example. Saya di sini akan buat sebuah Dart file, namanya adalah hello. Oke, selanjutnya di sini kita cukup gunakan import, lalu package ya, lalu di sini belajar Dart library ya. Nah, selanjutnya mana file yang akan kita ambil? Contohnya hello Dart. Nah, seperti ini. Saya buat dulu main function-nya. Lalu di sini simple ya, tinggal kita langsung misalnya saya print say hello, contohnya di sini echo. Nah, selanjutnya teman-teman silakan jalankan menggunakan perintah Dart ya. Teman-teman bisa langsung di sini kalau menggunakan Android Studio, kalau manual cukup Dart gitu ya, lalu masuk example, masuk hello Dart. Nah, lihat keluar hello echo seperti ini. Nah, kita coba lagi contohnya var customer sama dengan customer. Kita bikin objek customer misalnya var product sama dengan product, var kategori sama dengan kategori. Nah, kita coba ya untuk memastikan tidak ada masalah. Nah, lihat sudah sukses ya, artinya di sini tidak error. Kalau kita coba running di sini, nah ini juga hello echo keluar, sukses. Jadi tidak terjadi error. Jadi seperti ini ya caranya. Teman-teman sekarang berarti kita udah bikin library dan juga ini kita sudah menambahkan di dalam example-nya, aliasnya mencoba menggunakan si library-nya. Sekarang kita akan coba publish library package yang sudah kita buat ya ke GitHub. Jadi setelah membuat library menggunakan Dart packages, kita bisa menyimpan di Git server. Contohnya teman-teman misalnya mau simpan di GitHub. Nah, Dart packages itu terintegrasi dengan baik ya kalau teman-teman menggunakan Git. Nah, sehingga kita bisa menambahkan library yang sudah kita buat ke aplikasi kita melalui Git juga. Oke, sekarang saya akan setup dulu project-nya. Jadi pastikan teman-teman sudah ini berarti ya, sudah mengerti tentang Git ya. Kalau teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa ikutin kelas saya ya. Di sana saya juga ada kelas untuk Git dari pemula sampai mahir. Oke, saya buka terminal dulu di sini. Oke, kita akan git init ya. Nah, sudah kita buat. Nah, defaultnya di sini sudah ada git ignore ya, bawaan dari Dart packages-nya. Nah, teman-teman lihat, coba kita lihat git status. Oke, kita akan ignore yang .idea-nya, ini bawaan dari Android Studio. Jadi saya akan ignore yang idea-nya. Oke, selesai. Oke, saya akan commit dulu. Dart library. Oke, selanjutnya kita akan coba buat ini dulu ya. Berarti kita akan buat sebuah
ini ya, maksud saya repository. Kita akan buka GitHub Programmer Zaman Now. Lalu di sini saya akan buat new. Oke, di sini saya akan buat belajar Dart. Oh, sorry, kita samakan aja ya nama projectnya. Jadi di sini namanya adalah belajar Dart library. Jadi di sini kita bikin belajar underscore Dart underscore library. Jadi di sini belajar Dart library. Oke, kita bikin sebagai public. Oke, kita akan push ke sini ya. Git remote add origin. Lalu git push origin main. Oke, sudah selesai. Nah, agar lebih bagus gitu ya, kita akan buat sebuah tag. Jadi nanti ini untuk versi ya. Jadi contohnya sekarang versi library kita, kalau kita cek pubspec YAML-nya, ini versi 1.0.0. Oke, kita akan buat tag. Git tag, nah seperti ini. Git tag-nya, nah udah ada ya 1.0.0. Kita akan git push origin tags. Kita akan push semua tags-nya. Nah, selesai. Kita cek lagi di sini. Nah, sudah ada satu tag ya yang masuk tag-nya di sini. Kita lihat. Nah, 1.0.0. Jadi nanti kita akan pakai yang versi tag-nya 1.0.0. Nanti kita akan belajar juga gimana cara upgrade library-nya. Otomatis kita akan menambahkan tag baru. Jadi sekarang kita sudah publish library Dart package kita ke GitHub. Next kita akan coba menggunakan library yang sudah kita buat ini.